nggak paham. Betul. Kepengenan owner itu kan menularkan apa yang dirasa, yang bisa, yang di pikiran owner itu ada, pengen ditularin ke anak-anak, Betul. karyawan. Sementara sifat beda-beda, latar belakang beda-beda, kapasitasnya beda-beda. Nah, Itu yang sulit. kira-kira untuk bahasa yang dipermudah agar semua yang 100 lebih ini mengerti apa yang mau yang jadi visi mereka, yang jadi misinya ke depan, nih kan? Itu apa yang dilakuin kira-kira? Berarti kan nggak kayak tadi kan nggak semua tuh Ya. dengan ada yang gini, ada yang gini, ada pengetahuan yang gede, ada yang gini kan bukan berbeda-beda ya, beragam banget kan. Nah terus nyatuin banget gimana kira-kira? Bonding salah satunya bonding ya. Bonding ini kalau bicara bonding nggak cuma masalah kayak event tahunan kita gathering. Bonding itu sehari-hari bisa loh dilakukan. Oke. Weekly, mingguan kita selalu adain sebisa mungkin ya, adain meeting mingguan. Kemudian tadi sebelum dilakuin sekarang kita bentuk tadi kan ada leader atau supervisor masing-masing divisi, jangan sampai ada anggota yang nggak tahu leader ini siapa. Betul. Dan baliknya jangan sampai ada leader yang nggak tahu anggotanya siapa. Oke. Dan jangan sampai leader ini lost control atau nggak tahu apa yang dilakuin sama anggotanya. Oke. Tadi sebelumnya kan saya bilang kita wajibin 1 bulan minimal 2 kali untuk masing-masing divisi itu adain meeting walaupun cuma setengah jam, 1 jam gitu. Ya di dalamnya tadi yang kita sampaikan ya kan kita evaluasi hasil kerjanya, kita tanya keluhannya apa biar kita bisa perbaiki, kemudian sedikit-sedikit kita kasih materi bonding dan selalu diselipin produk knowledge. Oke. Nah ini semua orientasinya apa sih? Orientasinya supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, dia tahu tujuannya apa. Oke. Customer service, tujuan adanya customer service apa? Konversi customer biar bisa menjadi customer. Bagian warehouse atau gudang, tujuannya ada divisi gudang apa? Bisa menyediakan kebutuhan produk produksi. Tujuannya level dan semua ini konsisten. Kita usahakan konsisten selalu dilakukan biar nggak ada yang biar tetap teman-teman ini punya orientasi yang sama semua. Satu misi dan visi ya. Satu divisi. Visinya kuat, misinya juga kuat, jalan bareng-bareng gitu maksudnya ya. Oke. Ini teman-teman menarik teman-teman. Jadi baru pertama kali ini saya ngobrol yang dikedepanin. Kalau biasanya nih dikedepanin kami punya mesin hebat, kami punya infrastruktur yang sangar luar biasa dengan dukungan manajemen yang hebat dengan yang tidak ada serinya, siap. Satunya yang punya ini. Ya, jadi tapi beda di Twin Digital. Mereka lebih di SDM dulu gitu kan. Mas Jawanya gitu, di SDM dulu. Setelah pembelahan di dalam bagus, itu akan dengan sendirinya akan keluar gitu ya. Betul kan? Ya, selama ini yang kita rasa sebenarnya. Jadi yang nggak harus ya tadi tuh kan kita ngobrol bahwa kan pelanggan adalah raja, harus dibawa di dalam sendiri udah gak kocar-kacir gak karuan. Tapi ternyata mungkin menurut saya gitu ya, yang di dalam dengan diademkan, diayemkan, diapakan, diayomi lah ya bahasanya. Tahu-tahu dengan innernya tadi keluar sendiri ya. Dengan sendirinya dia melayanin ya betul-betul melayani. Betul. Kerja ya betul-betul kerja. Jadi gini teman-teman, bahasa premannya nih. Kalau perkara perut itu jadi perkara segalanya. Betul kan? Jadi kalau misalnya kalau udah perut udah kenyang, itu ngelayanin orang pun enak gitu loh. Dia nggak akan bisa full atau betul-betul melayani orang siapapun kalau perutnya lapar gitu loh. Ini kan lucu kan, jadi mau ya bawanya ya entah bahasanya sumpek atau gimana ya kan, atau memang di dalam dia lagi memang gak mood atau apa ya kan, atau memang ada masalah lagi karena memang gak terselesaikan di dalam itu gitu loh, kebawa keluar biasanya gitu kan. Jadi makanya kadang-kadang gini, banyak pelanggan ngomong ini yang kasir yang ini itu saya jutek banget gitu. Padahal ditanyain ya maksudnya ada yang jutek ada yang nggak ada jutek gitu-gitu ya, bukan yang melulu jutek. Nah, tapi ternyata
Iya bro, di sini mau pelayanan kayak aku di dalam ini aku juga butuh uang nanti. Terkadang untuk masalah keluarga atau di dalam sendiri itu terbawa ke dalam kerjaan. Itu kadang-kadang banyak para pengusaha atau bos-bos ini nggak mengerti bro. Kalau udah sampai sini kita harus profesional, betul kan? Ya memang sewajarnya seperti itu. Betul, sewajarnya. Ternyata itu nggak bisa terapin banget bro. Ya. Kita manusia banget men. Terkadang kalau misalnya memang itu terasa berat banget buat dia, mau dia apa-apain juga berasa banget ke teman-temannya atau ke pelanggannya. Padahal dulunya juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi memang ada gelombang kehidupan yang masuk ke dia, tahu-tahu menyebar ke teman-temannya, masuk ke daerah pekerjaannya gitu loh. Tapi betul memang berarti dibutuhkan tadi pendekatan tadi ya. Wow. Keren. Nah mas, kira-kira untuk yang terakhir nih, kita bukan untuk sok keren dengan membagi ilmu atau enggak, kita sharing men. Di Vertical Gimex adalah sharing gitu loh, bukan kita saling ya kita sama punya pola sendiri-sendiri, punya sistem sendiri-sendiri, tapi alangkah baiknya dengan pola yang baik, dengan sistem yang baik kita bisa niru. Ya kita udah baik, ditambahin baik lagi gitu kan. Takutnya kan, wah sok nih kan gitu. Nah kira-kira nih. Saya obat saya banyak belajar ke teman-teman yang lebih senior. Betul. Ya, kita beberapa kali ketemu yang brandnya sudah jadi lah. Nah, apa sih masalahnya? Banyak yang dikeluhkan masalah SDM. Ya daripada dikesampingkan mending diurusin dong. Noise, mantap. Ya, kan? Biasanya itu tentang SDM itu biasanya dikesampingkan. Udah nanti aja lah. Pak ini si Anu gini, tahu-tahu ada yang masalah yang lain. Yang ini dulu aja, yang ini nggak usah, gitu kan? Harusnya gimana? Dua-duanya gimana nih? Yang lebih muda dulu mungkin ya. Gitu. Nah teman-teman, kita tanya yang terakhir kali ini ya. Oke, jadi kira-kira untuk Twin Digital sendiri, itu kira-kira pemikirannya lah untuk masa depan gimana kita nih? Untuk ke depan aja, gambarannya kira-kira. Sebenarnya ini wacana lama ya, tapi sekarang ini udah marak dibahas masalah transformasi digital. Yang saya pelajarin sebetulnya demand-nya untuk digital printing bisa nggak sebesar yang diharapkan? Okay. Ya sebesar yang diharapkan itu dalam arti apa? Kalau menurut saya sampai kita ada di level kita punya produk yang bisa dipakai end user, yang dimana dia beli tanpa perhitungan harga tapi bisa mutusin karena dia suka. Oke. Bukan produk yang cuma dibutuhin oleh korporasi. Bukan cuma produk-produk yang dibutuhin hanya untuk ya kayak event kan stereotipnya digital printing hanya untuk sebagian besar kebutuhan event. Betul. Promosi. Kalau saya pribadi pengen membawa di digital ini sampai di mana kita punya produk yang kalau orang melihat produk tersebut suka beli, harga udah bukan relevansi. Wow, oke. Bisa nggak dihasilkan sangat besar karena kan skopnya digital printing juga luas ya. Kita mau main fokus di mana? Mau main fokus di tekstil, mau main fokus di UV yang ke merchandise-nya, mau di produk promosinya. Kita tinggal pilih mana produk kira-kira yang kategori mana yang kira-kira cocok untuk end user yang barangnya bisa dibeli daily tanpa orang harus mikirin relevansi harga. Dia memutuskan beli itu untuk suka. Dan produk itu bisa didapatkan seluruh Indonesia. Mau orang dari ujung Aceh beli, mau orang dari ujung Papua beli, barangnya pasti sampai, transaksinya gampang. Oke. Baru kita ke depan sih kayak gitu. Oke. Saya jadi inget pernah ngomong sebagus-bagusnya brand, sekeren-kerennya brand, kalau barang itu susah didapatkan, percuma. Ya. Betul kan? Oke. Mas ada tambahan lagi mungkin? Tambahan lagi? Mungkin terakhir mau ngajak kali ya, Oke. teman-teman printing karena bukannya ngajarin, kita juga anak baru. Oke. Cuman kayaknya lebih enak kita bentuk ekosistemnya yang lebih kreatif gitu kan. Bentuk ekosistem digital printing ini yang lebih profesional lah. Betul. Biar SDM yang ada di sekitaran ekosistem digital printing juga ini bisa keangkat juga. Nah. Level SDM juga bisa keangkat. Betul. Mungkin itu sih. Oke.
Ya teman-teman, ini sedikit tapi berbobot ya. Bisa jadi Iya kan? tergantung interpretasinya Nah, tanpa merendahkan salah satu pihak ya. Kita masih baru, kita baru muncul, banyak belajar sama teman-teman yang udah lama juga. Terima kasih yang pernah sharing. Ya kalau bisa ketemu lain waktu kita pasti ngobrol-ngobrol lebih enak. Wah, mantap. Ternyata gini ya, mulai senior atau junior itu kayaknya nggak penting sekarang. Tapi ya kalau zaman dulu penting. Karena perkataan orang tua itu pasti lebih masuk daripada perkataan muda. Tapi sekarang tidak, bro, kan gitu kan. Anak muda pun bisa, ya kan. Itu yang ngomong bukan saya. Kita dengan perinting lama, pemain-pemain lama di era-era yang zaman dulu masuk ke zaman sekarang masih kokoh lah ya. Justru anak-anak muda zaman sekarang bisa mengimbangi gitu loh. Harusnya. Ya kan? Karena ya informasi udah gampang ditemui, mau belajar di mana udah banyak wadah. Nah betul. Jadi gini, kalau orang zaman dulu mereka penuh dengan pembelajaran, penuh dengan apa ya? Tiap harinya apa namanya itu? Jam terbangnya Jam terbang tinggi, ya kan? Dengan apalah. Tapi anak zaman sekarang memang pembelajaran kurang. Tapi mereka penuh dengan teknologi. kreativitasnya mungkin Betul. lebih monoton kali ya. Betul. Yang tadi mereka pemikiran yang ini jangan kesini deh gitu. Kita ngelawatin jalur itu tadi. Ternyata kok jauh lebih bagus gitu loh ya. Yang tadi lajur-lajur yang dibuat oleh orang-orang lama itu banyak diterabas dengan orang-orang baru, betul kan? Termasuk Twin Digital. Alhamdulillah. Ya, oke, betul. Kita bisa konsisten. Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman, dari Vertical Digimax di Allprint itu kita ngobrolnya udah panjang banget dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Karena ini di YouTube ini kan di-share ke seluruh penjuru Indonesia, terutama dikonsumsi oleh orang-orang printing. Kita di sini bukan ngajarin, tapi sharing. Apa yang kita rasa, apa yang kita alami, jadi ini saya bagikan. Nah, ini kemarin kita juga ngobrol sama Mapan Makassar. Itu dulu sama. Ini kan karena kota kecil, jadi gitu. Oh, sekarang udah Indonesia pun tahu Mapan gitu. Padahal di Makassar pucuk sana gitu loh. Jadi nggak penting tempat ataupun apa ya kan, betul kan? Karena udah banyak loh cara. Betul. Termasuk Twin Digital. Harusnya udah sampai ke Aceh sama Papua Sunda namanya, ya kan? Dengan produk-produknya juga gitu loh. Oke, ini Mas, matur nuwun sangat. Terima kasih. Nah, sudah berkunjung di boothnya Vertical Digimax, sudah dikunjungi di hari ketiga. Jadi teman-teman kalau bisa itu hadir di hari keempat karena terakhir. Oh iya, besok terakhir ya. Besok terakhir. Siapa tahu, biasanya kalau vendor di hari terakhir itu mesinnya diskon semua. Diskonnya gede-gedean. Diskon gede-gedean. Siapa tahu butuh gitu kan. Jadi harusnya teman-teman hadir nyiapin duit yang separuh aja. Ya, minimal buat DP aja. Betul. Dipastikan Kita kirim dulu. betul, karena mereka akan malas untuk dibawa pulang, bro. Ya kan, biasanya langsung, ya udah bawa langsung. Gitu, oke. Oke, terima kasih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Vertical Digimax dan Twin Digital, semoga kita sukses bersama. Oke. Thank you.